Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke materi pelatihan inti berikutnya pada PJJ PTK ini, yaitu materi laporan hasil PTK. Kita mulai dari kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis laporan PTK. Kemudian kita lanjut ke indikator keberhasilannya. Adapun indikator keberhasilannya yaitu menjelaskan sistematika laporan PTK. Kemudian yang kedua, menganalisis contoh-contoh laporan PTK. Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai membuat proposal, kemudian kita sudah melaksanakan tindakan, kita sudah dapatkan hasil, maka tibalah saatnya sekarang kita untuk menyusun sebuah laporan. Namun dalam menyusun sebuah laporan, ada bagian pendahuluan dari laporan itu yang harus kita tahu dulu. Beberapa bagian pendahuluan dari laporan PTK itu diantaranya ada halaman judul. Halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian jangan lupa ada daftar tabelnya, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Nah, seperti ini yang muncul di bagian pendahuluan. Nah, abstrak ini kurang lebih adalah intisari dari hasil penelitian kita yang paling tidak memuat tujuan dilaksanakannya PTK itu apa, kemudian metode yang dipergunakan bagaimana, kemudian ada juga hasil beserta rekomendasi yang bisa dihadirkan dari pelaksanaan PTK tersebut. Kemudian masuk ke bagian isi. Bagian isi ini mulai dari bab 1. Nah, dalam bab 1 itu yaitu bab 1 pendahuluan ya. Ada latar belakang, di sana ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masuk ke bab 2, kajian teori ataupun tinjauan pustaka. Berarti ada teori X, teori Y. Ya, teori X itu teori terkait variabel masalah, teori Y terkait variabel tindakannya. Kemudian ada penelitian lain yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Ini yang muncul di bab 2. Lanjut ke bab 3. Di bab 3 itu ada setting penelitian, prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, analisis data, dan indikator kinerja. Nah, ini muncul di bab 3. Nah, bab 1, bab 2, bab 3 ini sebenarnya sudah muncul pada pembuatan proposal ya. Jadi, cuman bedanya sedikit. Bab 1, bab 2, bab 3 dalam proposal ini masih rencana yang akan kita lakukan ya, tetapi ketika masuk ke dalam penyusunan laporan, berarti yang kita munculkan ini apa yang sudah kita lakukan, ya, bukannya apa yang akan kita lakukan. Kalau di proposal itu kan apa yang akan kita lakukan, tapi kalau sudah masuk ke tahapan pembuatan laporan berarti apa yang sudah dilakukan. Nah, bedanya seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin yang belum kita bahas secara lebih mendetail ya, bab 4. Baik, coba kita bersama-sama melihat. Bab 4 itu ada hasil deskripsi kondisi awal. Jadi pada bagian ini silahkan dinarasikan atau dideskripsikan kondisi pembelajaran yang terjadi selama di kelas itu seperti apa. Mungkin kalau kita mengangkat motivasi, kita bilang motivasinya mungkin belum maksimal, seperti itu. Kemudian kalau kita mengangkat hasil belajar, harus kita munculkan data bahwa hasil belajarnya memang belum seperti yang diharapkan. Indikasinya mungkin bisa kita lihat dari berapa persen dari siswa tersebut yang memenuhi KKM ketika diberikan ujian, seperti itu. Nah, itu beberapa data yang bisa dimunculkan yang mengindikasikan bahwa itu terjadi masalah terkait variabel masalah yang kita angkat. Terus munculkan juga terkait pembelajaran yang terjadi selama ini di kelas itu bagaimana. Misalkan
menurut pengalaman Bapak Ibu merasa pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan selama ini mungkin belum banyak menghadirkan sisi fasilitasi pada saat kegiatan diskusi kelompok. Mungkin selama ini diskusi kelompoknya itu masih dibiarkan begitu saja, jadi tidak banyak interaksi atau bimbingan yang guru lakukan ketika masuk ke diskusi kelompok, sehingga dirasa pelaksanaan pembelajarannya pun belum maksimal gitu. Maka Bapak Ibu punya inisiatif nih, kalau pembelajarannya seperti itu berarti harus diefektifkan lagi. Misalkan salah satu model yang memang mengedepankan pada sisi keaktifan belajar dalam mencari informasi itu, misalkan discovery learning, itu akan diefektifkan lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Nah, itu kondisi awal ya yang terjadi di kelas. Kemudian setelah itu diceritakan di kondisi awal, kita masuk sekarang ke hasil deskripsi siklus 1. Nah, hasil deskripsi siklus 1 ini kita jelaskan ya bahwa pelaksanaan siklus 1 ini diawali dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ini seperti daur PTK, daur atau siklus PTK yang sudah kita pelajari bersama ya. Oke, kita jelaskan pada tahapan perencanaan. Yang dilakukan pada tahapan perencanaan, silahkan Bapak Ibu munculkan seperti yang Bapak Ibu sudah munculkan pada proposal kemarin. Di proposal kan sudah kita munculkan apa saja yang harus disiapkan pada tahapan perencanaan. Oke, itu dimunculkan. Kemudian setelah perencanaan, pelaksanaan. Nah, pada bagian pelaksanaan, Bapak Ibu bisa bilang bahwa pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal berapa, pukul berapa gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan seperti itu. Kemudian pelaksanaannya itu terdiri dari apa? Jadi ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagaimana layaknya kita mengajarkan. Nah, itu dimunculkan di sana. Nah, itu. Kemudian setelah itu, setelah kita munculkan kegiatannya itu, munculkanlah nanti hasil belajar di siklus pertama. Berapa hasil belajarnya? Itu kan. Kemudian itu siklus pertama. Sekarang siklus keduanya juga sama. Jadi intinya di siklus kedua langkah-langkahnya sama seperti siklus pertama, dan munculkan nanti hasil belajar siklus kedua. Nah, jadi ada hasil belajar siklus pertama, ada hasil belajar siklus kedua, seperti itu. Nah, setelah masuk ke pelaksanaan, masuk ke fase berikutnya di PTK, yaitu observing. Jadi mengobservasi. Jadi yang dilakukan pada tahapan ini adalah berusaha melakukan ataupun mengamati aktivitas belajar berdasarkan indikator-indikator yang muncul dalam lembar observasi, baik itu lembar observasi untuk aktivitas belajar siswa maupun lembar observasi untuk tindakan guru. Nah, seperti itu. Setelah itu masuk ke tahapan keempat, refleksi. Jadi pada tahapan refleksi ini berusaha merefleksikan yang sudah dilakukan dan coba memantapkan lagi yang belum maksimal, sehingga nanti diharapkan hasilnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, itu dimunculkan ya. Oke. Itu sudah kita hadirkan Bapak Ibu hasil deskripsi siklus 1. Kemudian di bawahnya juga hasil deskripsi siklus kedua. Pada prinsipnya sama seperti yang saya jelaskan tadi di siklus 1 ya. Sama seperti itu caranya. Kemudian bagian D, diskusi hasil penelitian. Nah, diskusi hasil penelitian ini coba kita membandingkan antara capaian dari kondisi awal, kondisi sebelum pelaksanaan siklus maksudnya, kemudian kita bandingkan dengan hasil yang didapatkan dari siklus pertama dan hasil yang didapatkan pada siklus kedua. Berapa hasilnya? Jadi kalau terkait hasil belajar,
Berarti kita lihat rata-ratanya berapa untuk prasiklus, kemudian untuk siklus 1 berapa, siklus 2 berapa. Nah, seperti itu. Kalau motivasi belajar ya, nanti kita perlu melihat persentasenya berapa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada prasiklus 1 berapa, prasiklus kedua berapa. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan aktivitas belajar. Nah, itu yang dimunculkan pada diskusi hasil penelitian. Kita lanjut sekarang ke simpulan. Nah, simpulan ini menjawab rumusan masalahnya kan. Dan saran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penunjang. Nah, di bagian penunjang yang harus ada ya dalam laporan itu daftar pustaka pasti. Kemudian lampiran RPP ya pasti. Instrumen jelas. Kemudian contoh isian instrumen ini harus dilampirkan ya. Kemudian contoh hasil kerja peserta didik. Kemudian rekap data ya, hasil belajarnya, aktivitas ini silahkan dimunculkan. Jangan lupa foto-foto kegiatan di beserta deskripsinya juga dihadirkan di sini. Tidak kalah penting adalah daftar hadir peserta, bahwa memang betul penelitian tindakan kelasnya sudah dilakukan ya, dibuktikan dengan adanya daftar hadir. Mohon maaf. Selanjutnya, surat permohonan melaksanakan penelitian, surat izin melaksanakan penelitian silahkan dilampirkan juga. Ada berita acara seminar, daftar hadir seminar, dan surat keterangan disimpan di perpustakaan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu hal-hal yang saya dapat sampaikan terkait laporan hasil PTK ya. Tetap semangat Bapak Ibu dan semangat pagi.